Kita lanjutkan perbincangan kami, Mas Faisal, dengan berita yang tadi telah disampaikan. Ini kan memang sebagai pemicunya adalah demonstran yang kemudian ditangkap dan kemudian adanya kabar bahwa akan dihukum mati, tapi ternyata batal. Apa sebenarnya yang menjadi dugaan dari Iran bahwa ini adalah agen ataupun merupakan seseorang yang bukan warga biasa ini? Apakah memang itu kenyataan realistisnya seperti itu? Jadi terakhir itu aparat keamanan Iran menyita dan menangkap ratusan. Itu kalau nggak salah sudah ratusan. Terus menyita 600-an senjata otomatis yang dari itu asalnya katanya dari Turki. Jadi di 3 provinsi termasuk Buser. Saya lupa 2 lagi. Nah ini menunjukkan kalau misalkan perusuh memakai istilahnya demonstran, kalau memang Iran ini kan bukan Iran ini negara demokratis. Demonstrasi besar udah pernah terjadi tahun 2009 ketika ada dugaan kecurangan pemilu waktu Ahmadinejad terpilih lagi. Kemudian 2019, kemudian 2022 waktu Mahsa Amini. Itu kan semua berjalan lancar. Nah ini ada perusuh dan memang terakhir itu ada kelompok peretas asal Iran namanya Handala berhasil membongkar identitas perwira Mossad yang menangani agen Iran. Jadi dia menangani lebih dari 600 agen yang urusan Iran. Itu namanya Mehrdad Rahimi. Nah menurut saya Trump ini memang akan selalu menjadikan, siapapun presiden Amerika, akan selalu menjadikan Iran sebagai musuh bersama. Yaitu tadi karena memang Iran sudah memproklamirkan diri sebagai anti Amerika, sebagai anti Zionis. Kan itu. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya apa yang dilakukan Trump bahwa harus ada perubahan rezim itu sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan. Artinya menampar muka Amerika sendiri. Kita tahu ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di kampus-kampus Amerika yang menentang genosida di Gaza yang dilakukan Israel, bagaimana polisi Amerika pun berlaku keras terhadap demonstran. Ya termasuk yang sekarang ini demonstrasi anti ICE itu sendiri. Jadi ya Trump tidak pantas mencampuri urusan demokrasi di negara manapun. Karena dia sendiri juga tidak bisa menjaga demokrasinya di negaranya sendiri. Kita tahu ketika Trump kalah pemilihan, para pendukung terhadap Biden, para pendukungnya kan menyerbu Gedung Putih. Artinya demokrasi di Amerika juga sudah mulai runtuh, tidak sesuai seperti yang digadang-gadang sebelumnya lah. Nah, yang saya mau bilang adalah ketika terjadi revolusi Arab, itu kan Barat atau Amerika menggambarkan sebagai demokratisasi, gelombang demokratisasi. Itu sebenarnya yang disasar adalah negara-negara yang pemimpinnya anti Amerika. Kita tahu Gaddafi jatuh di sana. Terakhir Suriah. Jadi target utama revolusi Arab yang bertiup dari Tunisia Desember 2010 itu sebenarnya ada 2, Suriah dengan Iran. Suriah karena Suriah di bawah Bashar al-Assad anti Zionis. Jadi tempat para Hamas Hizbullah ada di sana. Yang kemudian adalah Iran. Iran ini kan kepala proksinya yang membantu mendanai, mempersenjatai dan mendanai melatih Hamas, Jihad Islam, terus kemudian juga Hizbullah dan juga mendukung Al-Husyun di Yaman. Jadi memang Iran akan selalu digambarkan sebagai musuh bersama. Selain itu kan kalau ada musuh bersama kan artinya negara-negara yang lebih kecil secara kemampuan militer mereka butuh senjata juga dan Amerika masuk di situ. Iya, baik. Pak Agung, apakah Anda melihatnya ini memang semata-mata karena rezim mereka anti Amerika ataupun anti Zionis atau seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa ada kepentingan untuk menghambat pasokan kepada China dan juga Rusia? Sudah lama Israel ingin merubah infrastruktur keamanan di Timur Tengah. Karena Israel tahu bahwa mereka nggak selamanya bisa bergantung pada Holocaust sebagai alasan dia eksis, nggak bisa selamanya ini. Tetap pada akhirnya ekonomi, Israel ingin berkembang secara ekonomi menjadi negara surganya, dan tentu saja masalah Israel ini bukan karena masalah politik saja, tapi juga masalah di luar negeri. Ibaratnya kalau rakyat Israel mau damai dengan Palestina, belum tentu para pendukung Zionis di Amerika setuju. Karena apa? Karena mereka hidup untuk itu, hidup untuk perjuangan sesuatu dan tidak ingin perjuangan itu terhenti hanya gara-gara damai. Contohnya, Iran itu tahun 90-an itu sudah pengen sama Amerika, oke lah damai. Yang namanya Cina komunis saja bisa damai, yang namanya damai, kenapa Iran yang bisa pernah temenan mereka nggak bisa damai. Tapi Israel dengan cara gimana pun jangan sampai. Lobby Israel di Amerika ada lobby yang sangat kuat, yang bahkan saya nggak tahu ya kok apa bisa nih. Mereka bisa membayar, membantu dalam pemilihan senator, pemilihan representatif dan sebagainya. Tapi intinya sekarang adalah di tingkat strategik, yaitu Amerika kan bisa berbuat semaunya karena dia unipolar sebelum ini. Runtuhnya Uni Soviet,
membuat dia menjadi kekuatan unipolar sampai 2017, di mana timbul jadi multipolar, ada tripolar lah ya, Rusia, China, dan Amerika. Nah ini tentu kan sekarang perlu equilibrium, keseimbangan baru. Perang di Ukraina, perang di sana, perang di sini. Itu adalah saling tata kekuatan sampai akhirnya mereka oke lah, saya punya pengaruh atau hegemoni di hemisfer ini. Kita tahu bahwa Rusia hemisfernya adalah Eropa Timur sebetulnya. Eropa Timur, Baltik, kemudian dan sekitarnya. Kalau China ya China tentu Taiwan dan sekelilingnya, masuk Asia Tenggara. Kalau Amerika ya jelas Amerika Latin dan Eropa di Barat dan lain sebagainya. Nah, dan Australia. Nah, ini sekarang bahaya sekali dalam kondisi multipolar ini di mana mereka belum mendapat equilibrium. Sementara makin banyak negara yang punya senjata nuklir. Mereka ingin jadi pemain dunia juga karena mereka nggak mau dijadikan kalau kamu ketemenan sana, kamu saya sanksi. Kan orang yang jadi punya superpower kan kemampuannya bukan hanya kemampuan militer, tapi menekan secara diplomasi, menyerang secara ekonomi, menyerang secara informasional. Nah ini sekarang belum tercapai equilibriumnya. Tapi yang utama sekarang bagaimana Amerika berusaha mengkonten Cina, yang jelas Cina merupakan sole kompetitornya di dunia. Dengan adanya Cina ini juga kita ketahui, Prof. bahwa ini memang persaingan, bahwa setiap negara punya kepentingan, tapi hukum internasional sedianya harus tetap menjadi pilar. Dan ini telah dilanggar oleh Presiden Trump, bahkan ada banyak intervensi yang dilakukan. Dari segi hukum internasional sendiri, apakah tidak ada efek jera yang bisa diberikan kepada Trump sendiri? Oke, sebelum sampai efek jera, ketentuan mana yang dilanggar? Sebenarnya kalau misalnya kemarin itu ada serangan terhadap Iran, itu ada pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Di situ menyebutkan bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap urusan domestik negara lain. Nah, tapi dugaan saya, Trump kalau dia mau menggunakan hukum internasional, dia bisa mengatakan bahwa kalau sampai ada misalnya eksekusi terhadap 800 orang yang dikatakan oleh Trump, lalu kemudian ada katakanlah pelanggaran terhadap para demonstran gitu ya oleh aparat penegak hukum dari Iran, dia bisa mengatakan bahwa ini ada kejahatan erga omnes, kejahatan yang kami walaupun di luar negara kami harus masuk, harus menyelesaikan permasalahan itu ya. Ada istilah yang disebut sebagai R2P, responsibility to protect ya, to protect mereka-mereka yang dilanggar. Maka kalau saya lihat sebenarnya pemerintah Iran saat sekarang dia ingin memastikan bahwa itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, sehingga tidak bisa dijadikan basis untuk Trump bisa masuk melakukan penyerangan. Tapi justru orang akan mempermasalahkan ini pasal 2 ayat 7 ini akan dilanggar oleh Trump, tidak di Iran, tidak di Greenland, sudah dilakukan di Venezuela, mungkin di Kuba, mungkin di Kolombia, ya. Maka Trump mengatakan saya nggak butuh hukum internasional. Lalu pertanyaannya, sanksinya apa? Memang kalau ada masalah serangan, ya, itu harusnya dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk kemudian dibahas. Tapi apa yang terjadi pada Venezuela? Amerika Serikat tidak mau mendengar. Dia dengan alasannya dia sendiri, dan kalaupun ada resolusi yang akan mengutuk Amerika Serikat dari Dewan Keamanan PBB, pasti itu akan diveto. Jangankan melakukan pembentukan pasukan multinasional ya untuk melawan Amerika Serikat, itu pun juga pasti akan diveto. Jadi di sini Amerika Serikat melakukan pelemahan terhadap peran dari PBB, bahkan dia juga sudah keluar dari sejumlah organisasi internasional ya 66 yang organisasi internasional ini sangat bergantung pada uang iuran dari Amerika Serikat. Nah ini yang membuat mereka juga tidak berkutik kalau udah kayak begini. Maka sekarang Amerika Serikat itu saya melihat ingin membangun kekaisaran. Ya kalau dulu ada kekaisaran Romawi, kekaisaran Ottoman, kekaisaran Persia yang sangat besar, kekaisaran di Cina. Sekarang Trump mau buat kekaisaran Amerika Serikat. Maka tadi yang saya katakan, le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Jadi ya tergantung sama apa yang diinginkan oleh Trump. Nah ini yang sekarang ini tentu banyak negara-negara ingin melawan itu. Maka ketika Trump mau melakukan serangan ke Iran, itu terus terang banyak negara yang sebenarnya tidak mendukung, termasuk sekutu-sekutunya. Karena kalau itu terjadi, Greenland pun bisa dibegitukan oleh Trump. Mereka juga tidak akan mau. Nah di sini ya seolah-olah sekarang jadi dunia melawan Trump. Gitu.
Baik, Mas Faisal, salah satu langkah yang juga diambil oleh Presiden Trump adalah menarik sebagian pasukannya dari Timur Tengah. Ini lantas apa efeknya di wilayah Timur Tengah? Ditahan lagi, Mas Faisal, kami masih akan kembali sesaat lagi.